Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dia lemparin batu, dibarek, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Ada bantuan dari Bapak KDM, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini. Dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Halo sobat semuanya, oknum-oknum yang terkait dengan pengerusakan rumah ibadah di Sukabumi, ya, rumah ibadah non-muslim di Sukabumi, ini telah meminta maaf dan menyatakan bahwa suasana terkini menjadi kondusif setelah adanya perdamaian di antara mereka. Dan ini yang menjadi konyol adalah mereka ini mengatakan minta untuk tidak diproses secara hukum dan mereka sayap untuk menanggung kerusakan, mengganti rugi kerusakan yang terjadi, sob. Dan Kang Deddy Mulyadi sendiri telah menyambangi lokasi kejadian anarkis itu. Kang Deddy Mulyadi akan mengkawal proses hukum terhadap aksi anarkis tersebut, ya. Bahkan Kang Deddy Mulyadi memberikan uang dari kantong pribadinya senilai 100 juta rupiah untuk memperbaiki kerusakan rumah ibadah itu. Tetapi yang menjadi tamparan keras bagi kita sebagai umat Islam sekaligus memalukan adalah yaitu uang tersebut dikembalikan lagi oleh pengelola villa tersebut untuk diserahkan kepada umat Islam untuk merenovasi masjid dan musola sekitar. Nah, ini kayak gimana ya? Ada oknum umat Islam yang tidak bertanggung jawab, kemudian kita selaku umat Islam menjadi tertampar begitu, sahabat ya. Kita simak videonya berikut ini. Baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi. Oke, jadi Pak Deddy Mulyadi memberikan 100 juta rupiah, sob, untuk mengganti kerusakan tersebut ya dari dana pribadinya. Tetapi di sini ya 100 juta tersebut katanya akan dikembalikan untuk kepentingan umum, terkhusus umat Islam lagi, sob. Waduh. Pak Yongki setelah kedatangan KDM, nah ini mengunjungi langsung ke rumah Sida ini, apa yang akan disampaikan? Ya, pertama tentunya saya berterima kasih kepada yang punya di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini saya, Yongki Dien, yang penjaga di villa sini, mengatasnamakan Ibu Maria Veronica Nina, mau menyampaikan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Deddy Mulyadi, Pak KDM Gubernur Jawa Barat, yang sudah berkunjung dan peduli dengan kami yang kena musibah ini.
Dan sekali lagi atas nama Ibu Maria Veronica, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kepedulian Pak Kadem. Dan selanjutnya ada bantuan dari Bapak Kadem, kami juga atas nama Ibu Maria Veronica Nina menerima bantuan ini, dan nanti bantuan ini kami akan salurkan untuk kepentingan sarana umum dan masjid atau musyola yang ada di sekitar kita ini. Ya. Spesifik nanti akan masjid atau musyola di mana yang akan didistribusikan? Yang paling kita yang sekitar di sini, yang di lokasi RT 02 ya. Ya, tapi tetap saya akan berkoordinasi dengan pihak yang terkait, termasuk ini ada juga Ketua Badan Kecil Masjid dan juga tokoh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan saya ini. RT sini. Jadi sekali lagi terima kasih atas nama Ibu Maria Veronica Nina. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang sudah datang berkunjung dan peduli dengan keberadaan kami yang ada di sini sebagai masyarakat Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi. Ya, udah. Tuh kan ya. Jadi uangnya malah diserahkan untuk fasilitas umat Islam lagi. Sebab ini aku sebagai umat Muslim ya kayak merasa gimana? Merasa malu gitu, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam melakukan pengerusakan tetapi dibalas dengan cara seperti ini. Waduh, padahal Nabi kita ya, Nabi Muhammad kan nggak pernah ngajarin sifat anarkis seperti itu, kok ada gitu loh. Memalukan sih. Dan lucunya oknum-oknum yang terkait dengan pengerusakan tadi, terkait dengan pelaku pengerusakan tadi itu meminta agar tidak diproses secara hukum, sob. Kita lihat. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut. Sekarang coba kalian fokus ke nomor 3. Meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Enak kali ya kan? Udah masuk ke lahan properti dan rumah orang tanpa izin, melakukan pengerusakan, dan melakukan aksi teror kepada anak remaja yang sedang retret di sana. Dan mereka meminta pula, janganlah sampai melakukan proses hukum, cukuplah musyawarah mufakat. Kalau mau musyawarah mufakat, aturnya kalian datang baik-baik, ngomong, tanya kejelasannya dan sebagainya, bukan langsung meneror. Nggak bisa. Ini harus proses hukum ini, biar jangan ada lagi kejadian yang kayak gini. Oke, gimana nih Sob ya? Kalau aku ya setuju aja di proses hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Pak KDM di awal, mereka akan dikawal ya, korban-korban itu akan dikawal untuk mendapatkan bantuan hukum seperti itu ya. Jadi mereka memang layak untuk diproses hukum karena apa? Karena selain mereka itu bersifat anarkis, para pelaku ini, mereka itu juga merusak citra Islam di mata agama lain ya. Orang-orang di agama non-muslim kan akan mengolok-olok, oh ternyata umat Islam bersifat seperti itu ya. Kesannya ke umat Islam kok radikal, anarkis, ya tidak mau toleransi, begitu kan merusak begitu. Ya kalau
kita kok melindungi oknum-oknum seperti ini, kan berarti kita sama dengan mereka begitu, padahal kan enggak begitu ya. Ya, kemudian mengenai soal ganti rugi, oke lah, mereka akan mengganti kerusakan fasilitas-fasilitas yang telah rusak begitu dari segi materi kan itu. Tetapi dari segi non material ya, kerugian non material kan enggak bisa kan. Jadi ada dampak psikologis terhadap anak-anak di situ ya. Anak-anak yang berada di situ kan sudah terbawa image ya. Oh, umat Islam itu loh kelakuannya kayak gitu. Ini kan miris sekali. Padahal Islam sebenarnya enggak seperti itu. Islam itu damai. Sob. Islam itu rukun, diajari toleransi. Tapi gara-gara ada ulah oknum seperti ini ya kita bisa kena semuanya begitu loh. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi. Dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami kiring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak. Di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati. Ya, gimana ya? Jadi sifat anarkisnya tadi yang ditampilkan di video ini memang sudah keterlaluan ya. Gimana umat Islam mau dianggap sebagai umat yang baik ya, rahmatan lil alamin kalau caranya seperti itu ya. Ini sungguh sangat menciderai ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Jadi semoga ini tidak terulang lagi ya. Kita sebagai umat Islam ayo saling toleransi, bangun ukhuwah baik terhadap sesama muslim maupun sesama manusia ya di agama lain teman-teman ya. Selama mereka tidak mengganggu kita, selama mereka tidak menyakiti kita, maka jangan sekali-kali kita menyakiti mereka. Itu tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam kan. Oke sobat, ini bukan aku membela mereka, ini bukan. Ini aku melihat dari kacamata kebenaran ya, sesuai dengan hati nurani ya. Oke sob, kalau ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, kami tutup, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.